warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi terkait materi persaingan usaha dan larangan dari praktik monopoli. Untuk nama penyusunnya, saya sendiri Adelia Putri Yusfiani dengan NIM 01221081, Program Studi Manajemen kelas A1. Pada slide pertama ini menjelaskan terkait pengertian dari praktik monopoli. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan atau pemasaran atas barang maupun jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Lalu, ada juga arti dari pemusatan kekuatan ekonomi yang merupakan penguasaan yang nyata atas suatu pasar yang bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dari pasar. Lalu ada juga pengertian dari persaingan usaha yang berasal dari bahasa Inggris yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Maka secara umum persaingan usaha adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang maupun jasa yang baik pula. Namun, tidak jarang ditemukan di beberapa pengusaha yang melakukan persaingan usaha agar tidak kalah saing dengan pengusaha yang lainnya. Lalu, terdapat dua macam persaingan usaha. Yang pertama, persaingan usaha secara sehat. Yang kedua, persaingan usaha secara tidak sehat. Untuk pengertian dari persaingan usaha secara sehat merupakan persaingan yang dilakukan oleh pihak pebisnis untuk mendapatkan keuntungan, namun persaingan ini tidak merugikan pebisnis yang lainnya dan justru saling mengunggulkan kelebihan yang dimiliki dari usahanya masing-masing. Lalu pengertian dari persaingan usaha secara tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dan persaingan usaha secara tidak sehat. Adapun beberapa tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dan persaingan tidak sehat, yakni yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk menciptakan persaingan secara sehat dalam dunia berbisnis antar sesama pengusaha. Yang ketiga, ada mencegah tindakan pelaku untuk melakukan praktik monopoli maupun persaingan tidak sehat untuk usahanya. Dan yang terakhir, mewujudkan para pelaku usaha yang jujur untuk kesejahteraan sesama dan konsumen. Adapun ciri-ciri persaingan usaha tidak sehat, ada pemalsuan barang atau barang KW, harga tidak sesuai standar, catut karyawan, dan barang yang dipasarkan tidak sesuai. Pemalsuan barang atau barang KW, setiap pengusaha selalu ada cara untuk menyaingi maupun menyamakan produk dengan pengusaha yang lainnya, namun barang yang dijual atau didistribusikan ke pasar tidak ori dan diperjualkan secara luas. Lalu untuk yang kedua, harga tidak sesuai dengan standar, barang yang dijualkan dengan harga yang jauh lebih murah dari standar yang ditentukan harga pasar sehingga mematikan harga produk pada pesaing. Yang ketiga ada catut karyawan, memberikan gaji yang besar kepada karyawan dan memberikan cara bersaing secara licik dengan para pesaing. Dan yang terakhir ada barang yang dipasarkan tidak sesuai, seperti pada iklan produk tersebut memiliki banyak manfaat, namun ternyata ketika dibeli oleh konsumen tidak sesuai dan tentunya mengecewakan konsumen hingga menurunkan minat kepercayaan konsumen untuk membeli barang tersebut kembali. Adapun
bentuk perjanjian yang dilarang bagi pelaku usaha sehubungan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama ada oligopoli. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pengusaha lain atas penguasaan produk dan pemasaran barang maupun jasa. Yang kedua, ada penetapan harga. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang maupun jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen. Yang ketiga, ada pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang maupun jasa. Yang keempat, ada pemboikotan. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang maupun jasa dari pelaku usaha lain. Yang kelima, ada kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi ataupun pemasaran suatu barang maupun jasa. Yang keenam ada trust. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan ataupun perseroan yang lebih besar. Yang ketujuh ada oligoposoni. Pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian yang bertujuan untuk penguasaan pembelian maupun penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga barang pada pasar. Yang kedelapan, integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang maupun jasa tertentu. Yang kesembilan, ada perjanjian tertutup. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang maupun jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Dan yang terakhir ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun lembaga yang berhak mengawasi serta melakukan penegakan hukum terhadap praktik monopoli dan persaingan tidak sehat adalah KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pengertian dari KPPU sendiri yang merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan larangan monopoli serta persaingan usaha secara tidak sehat. Dengan adanya KPPU ini juga diharapkan konsumen itu mendapatkan perlindungan dalam kegiatan membeli produk maupun jasa sehingga tingkat kepercayaan konsumen juga semakin terjaga, aman, nyaman, dan tentram. Konsumen juga tidak ingin ikut terlibat dalam persaingan usaha yang tidak sehat yang tentunya akan merugikan mereka sendiri. Adapun tugas dan wewenang dari KPPU antara lain yang pertama, memberikan penilaian pada suatu perjanjian dan setiap kegiatan usaha serta tindakan pelaku usaha yang mengarah pada praktik monopoli ataupun persaingan tidak sehat. Penilaian sendiri berdasarkan Undang-Undang Pasal 17 sampai 24. Yang kedua, KPPU bertugas untuk memberikan penilaian atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan sehingga mengarah ke praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 25 sampai 28. Yang ketiga, KPPU juga bertugas dalam mengambil tindakan sesuai dengan wewenangnya yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pasal 36. Yang keempat, berwenang menerima laporan dari pelaku usaha yang berkaitan dengan dugaan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dan yang terakhir, memiliki wewenang untuk melakukan penelitian pada setiap tindakan pelaku usaha yang diduga mengarah pada persaingan secara tidak sehat. Berikut adalah contoh terkait praktek monopoli dan persaingan usaha secara tidak sehat pada suatu perusahaan. Pada contoh kasus praktik monopoli maupun persaingan tidak sehat, sebagai contoh dari itu PT Pertamina. Penjelasannya, Pertamina merupakan perusahaan milik negara BUMN yang terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya.
Perusahaan ini juga aktif di sektor hulu maupun hilir industri minyak dan gas. Sebagaimana diberitakan pada tanggal 1 Januari pada tahun 2014, PT Pertamina menaikkan harga LPG 12 kilo dari semula yang harganya 5.850 per kilonya menjadi 9.800 per kilo, sehingga harga pokok gas LPG dari Pertamina naik menjadi Rp117.708 dari semulanya Rp70.200-nya per tabung menjadi Rp117.700 atau naik sebesar Rp47.500 atau 67,7%. Padahal berdasarkan putusan dari MK, harga BBM tidak lagi menjadi kewenangan pelaku usaha termasuk PT Pertamina. Pada pasal 28 Undang-Undang Migas yang semula menentukan bahwa harga BBM maupun gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. MK dalam putusannya menyatakan tidak mengikat pasal ini dan menetapkan bahwa campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak seperti BBM dan gas bumi ini. Dengan demikian, tindakan Pertamina yang telah menaikkan harga LPG ini merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar kewenangan dan karena dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar penjualan LPG di atas 50% dengan besaran harga yang diduga diskriminatif, termasuk dugaan penahanan suplai LPG 3 kilo, sehingga mengkondisikan konsumen hanya membeli LPG 12 kilo, maka perilaku ini berpotensi melanggar pasal 17 tentang praktik monopoli oleh perusahaan yang berposisi monopoli dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan yang ditempati oleh suatu perusahaan. Maka untuk kesimpulannya sendiri, untuk memulai suatu usaha sendiri harus diniatkan, tidak hanya mendapatkan keuntungan pribadi saja, namun diupayakan adanya usaha tersebut tidak menyaingi pengusaha yang lain dan justru merugikan banyak pihak. Pada dunia persaingan usaha menjadi hal yang sering terjadi karena tiap individu tentunya ingin mengunggulkan usaha miliknya, sehingga para konsumen lebih tertarik pada usahanya. Namun untuk hal itu tidak perlu melakukan persaingan usaha secara tidak sehat yang merugikan banyak pihak. Karena selain melindungi para pengusaha yang lainnya, juga melindungi para konsumen agar meningkatkan kepercayaan terhadap produk maupun jasa yang kita hasilkan. Dan juga para pengusaha tidak boleh melakukan tindakan monopoli karena tindakan tersebut di luar hukum yang akan mendapatkan sanksi berat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Usahakan dalam mendirikan usaha juga menciptakan iklim yang kondusif secara sehat. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.